Record. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan review ya, menyegarkan kembali ingatan kita tentang teori basic statistik ya, statistik dasar ya. Karena tanpa dasar statistik lanjutnya nggak bisa nggak bisa kuat gitu ya. Karena dasar itu justru pemahaman awal untuk menelusuri lebih jauh fenomena dari data. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian statistik ini akan keluar di pilihan ganda, biasanya saya tanya tidak ke arah apa itu ya, contohnya apa yang dimaksud dengan statistik, tidak begitu pertanyaannya. Biasanya saya keluarkan bentuk soalnya di pilihan ganda adalah salah satu bentuk usaha mengorganisasikan data, salah satunya adalah membuat alat ya, alat pengumpul data. Kedua, melatih orang kalau alatnya adalah kuesioner. Kalau kita mau tahu sesuatu, datanya itu diperoleh hanya dengan bertanya, berarti kita menggunakan kuesioner gitu ya. Semisal menilai kepuasan seseorang apakah sakit atau tidak diambil darah itu kan nggak bisa diukur pakai spektro, ya, nggak bisa pakai alat lab, nggak bisa, ya, atau pakai tensian atau meteran, nggak bisa ya. Itu harus ditanya secara lisan. Dan kelemahan dari kuesioner adalah seseorang bisa berbohong, sakit nggak? Kalau analis yang mengambil darahnya cakep gitu ya, mungkin yang diambil darahnya laki-laki, dia rada-rada bias begitu ya menjawabnya, "Oh enggak, saya nggak sakit." Karena dia malu ya, malu sama perempuan yang mengambilnya, gitu. Tapi kalau perempuan lagi ternyata lebih sensitif ya, lebih emosional, dia diambil darah, lebay gitu ya, diambil darah, sakit gitu ya, dan memang sakit, secara jujur harusnya sakit kalau ditusuk darah gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita hanya dengan memandangnya, nggak bisa. Itu harus ditanya. Nah, kuesioner ini salah satu alat untuk mengumpulkan, untuk memperoleh data dan informasi. Nah, salah satunya kalau analis itu dari pasien. Kalau analis yang kerja di puskesmas mengumpulkan data dari masyarakat ya, seperti eh, posyandu, pos lansia, ngumpulin data-data usia, kemudian Eee, gaya hidupnya, sering berolahraga atau tidak, begitu ya, itu contoh. Nggak bisa semua data itu diperoleh dengan alat lab gitu ya. Makanya salah satu bentuk pertanyaan untuk yang ini, di slide ini adalah salah satu usaha untuk memperoleh data dari seseorang bila kita ingin mengetahui pengetahuannya adalah A. Kuesioner, B. Spektro, C. Eee, mikroskop, langsung jadi C, dari C langsung E ya, D misalkan, timbangan, E meteran. Nah, jelas pilihannya adalah kuesioner. Nomor 2 pilihan gandanya, salah satu usaha seseorang untuk meringkas data adalah ada data 30 data. Diketahui 70% adalah gemuk gitu ya, laki-laki ini. Berarti peringkasan data yang mungkin adalah tabel, diagram kue, diagram histogram, kontrol proses atau XY, polyline, atau control chart. Nah, yang mana pilihannya yang benar? Jadi data itu bisa disimpulkan, bisa diringkas dalam bentuk tabel. Jadi nggak usah dibikin tabel 30 orang gitu ya. Nah, kita bisa kita persempit aja deh. Kita ringkas aja, laki-laki ini berat badannya gemuk berapa orang, yang kurus berapa orang. Nah, itu contoh penggunaan tabel. Tapi kalau ditanya pertanyaannya seperti tadi, eee, kalian bisa, eee, memilih mana yang paling tepat.
Di situ ada 2 tadi saya sampaikan, ada kue, diagram kue. Diagram kue itu untuk data kategorik kan, kategori gemuk dan kurus. Tapi tabel juga bisa menghasilkan itu. Jadi antara A dan C jawabannya ya. Ada yang benar 2 nih, mana yang tepat? Karena pilihan ganda cuma ada 1 jawaban. Dua-duanya benar, tapi mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah diagram kue, karena diagram kue lebih informatif dibanding tabel. Kalau tabel masih berbentuk angka ya. Orang melihatnya, coba aja lihat polling-polling pilkada gitu ya, itu tidak berbentuk tabel, kebanyakan berbentuk diagram batang atau kue. Yo, ini paslon nomor 1, pasangan calon nomor 2, sekian persen banding sekian persen itu ya, bentuknya seperti itu. Jadi itu bocoran soalnya di slide ini. Nah, di nomor 2, di penelusuran lebih jauh ini yang tadi nomor 1 itu statistik deskriptif ya, basic ya, dasar sekali gitu ya. Kalau pemahaman di dasarnya aja kurang, bagaimana bisa menelusuri lebih jauh? Bentar, ini yang gemuk, yang kurus. Yang gemuk 30%, yang kurus 70%. Ada selisih berapa? 30 dan 70? 40, betul ya. 40%. Ini signifikan nggak sih gitu ya? Bermakna nggak sih? Berharga nggak sih selisih segitu? Ditelusurilah dengan uji chi-square ya. Itu nanti setelah UTS kita akan lakukan. Nah, kalau di lab contohnya positif, kenapa ya setiap orang yang diabetes air kencingnya selalu mengandung kuman lebih banyak dibanding orang sehat. Nah, ditelitilah persentasenya selisihnya, oh iya, ternyata bermakna signifikan. Oke, jadi infeksi saluran kemih kesimpulannya itu lebih berpeluang 2 kali lipat terjadi pada pasien diabetes infeksi saluran kemih itu dibanding orang sehat. Nah, itu diperoleh dari statistik inference dengan uji chi-square. Kita bisa membuat kesimpulan. Yang kita teliti 40 pasien diabetes, 40 pasien 40 pasien diabetes dan 40 pasien non diabetes tapi dua-duanya infeksi ya. Jadi kelompok infeksi bukan orang yang sehat pembandingnya ya, tapi orang yang infeksi lagi sama. Supaya kita bisa ngasih masukan ke dokter apa infeksinya infeksi saluran kemih itu biasanya ginjal ya, biasanya dokter ginjal, bisa penyakit dalam, bisa spesialis apalagi ya, biasanya ada sih khusus ya itu. Misalnya endokrin atau apa gitu yang terkait. Nah itu beberapa bocoran ya, jadi dari satu slide saja saya bisa buat soal sampai 5 gitu ya. Kebayang kalau saya ini 25 totalnya ada berapa soal? 5 kali 25? 75. Mau soalnya 75? Atau 30 aja cukup? Oke, 30 ya. Diam berarti setuju ya. Diam berarti setuju. Di sini yang sering keluar adalah jenis kelamin ya. Variabel jenis kelamin pada pasien di formulir lab termasuk variabel A kuantitatif, B kualitatif, C kategorik, E diskrit. Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Kualitatif atau kategorik. Pak, kalau ada 2 pilihan kualitatif dan kategorik dua-duanya benar, yang mana Pak yang paling tepat? Variabel kualitatif, ya jelas. Kalau kategorik itu sebetulnya bahasa lain dari kualitatif, tapi kategorinya kurang jelas ya. Karena jenis kelamin itu memang sudah dari sananya cuma 2, kalau nggak cowok, cewek gitu ya. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Jadi kalau kategorik itu bisa nambah kategorinya. Jenis kelamin ganda gitu ya, nah itu nggak bisa. Atau non jenis kelamin. Nah mungkin manusia nggak punya jenis kelamin. Karena dia anugerahi rasa suka saling suka antar jenis kelamin. Seperti ini. Oke, di slide ini nanti chat saya ya atau
kirim pesan ke saya dalam bentuk voice atau apa, kalau suara saya kurang keras atau hilang atau putus-putus. Di populasi di sini yang ditanya adalah saya di soal itu akan menuliskan suatu judul KTI, ya judul karya tulis ilmiah. Nah, kalian diminta menyebutkan populasi ya, misalkan judulnya gambaran kadar bukan kolesterol, hemoglobin pada ibu hamil. Itu soalnya. Maka populasi dari tema tersebut adalah A. Kadar Hb, B. Apa misalkan tadi itu gambaran kadar Hb pada ibu hamil di kota X ya, oke. B. Ibu hamil, terus C. A, B, C, C-nya kota. Yang manakah populasi gitu ya, A, B, C, D, E gitu. Populasi itu kumpulan kumpulan objek yang diteliti dan harus beda ya. Berarti pilihannya yang paling mungkin adalah kumpulan ibu hamil. Ya, kalau penduduk Kota Bandung atau Kota X itu terlalu luas, tidak tidak diteliti kan. Cowoknya jadi keteliti gitu. Padahal kita sedang meneliti anemia pada ibu hamil begitu ya, kadar Hb pada ibu hamil. Nah, itu salah satu contoh soal populasi dan sampel. Kemudian di sini skala nomina biasanya saya di sini menekankan pembeda antara skala interval dan rasio adalah A. Sama kuantitatif ya, selalu datanya angka. B. Bisa dilakukan operasi matematik. C. Bisa memiliki angka 0 absolut. D. Salah semua. E. Benar semua. Yang mana jawabannya? Angka 0 absolut ya. Jadi rasio itu kalau 0 memang 0 gram gitu ya. Kalau 0 derajat Celcius, 0 suhu nggak mungkin. 0 suhu itu beku ada, tetap ada objeknya gitu ya. Nah, ini eh, soal yang mungkin keluar. Nah, di sini yang akan keluar 2 soal ya. Ini 2 soal. Grafik yang ini terbentuk 2 puncak. Puncak itu adalah modus. Jadi ada 2 modus. Ya, ada 2 modus, 1 min, 1 median. Modus mah bisa banyak ya, modus terserah namanya juga modus gitu ya. Modus itu angka yang paling banyak angkanya muncul, makanya frekuensinya sering muncul itu tinggi, bisa 45 kali ya, 7 kali kalau dari 30 kali pengumpulan data itu ada 30 data pasien, sekitar hampir setengahnya itu modusnya bagus ya, puncaknya tinggi gitu. Nah begitu, ini ada 2 puncak disebut A, unimodal, B, bimodal, C, trimodal, E, multimodal. Nah, jawabannya adalah apa? Dimodal, Pak. Oke, B ya, B itu 2, bimodal ya. Yang kedua, soal yang keluar dari slide yang ini adalah pada kurva ini terbentuk berbagai titik ya, dibangun dari X sebagai target ya, sebagai nilai target atau nilai true atau nilai kontrol, Y sebagai penyimpangan. Jadi ini meleset tinggi ke atas dan dari X ini, dari sumbu X meleset ke bawah itu di bawah target, di bawah true value, di bawah goal, di bawah sasaran. Nah, kurva ini adalah A. XY scatter, B. histogram, C. control chart, D. Vigening, E. polyline. Jawabannya, ayo dijawab. Kan sambil penyegaran nih.
Jawabannya? Halo, suara saya ada? Ada, Pak. Ada. Jawabannya? Jawabannya Levi Jennings ya. Levi Jennings. Nanti di Google bakal diacak. Tidak selalu D jawabannya ya. Bakal ada di A, ada di B. Gimana diacaknya? Google ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak, saya lanjut. Di slide ini yang keluar soal adalah apa kesamaan antara rata-rata dan median. Persamaannya adalah A. Nilainya unik, B. Sederhana, C. Tidak dipengaruhi nilai ekstrim, D. Dipengaruhi nilai ekstrim, E. Salah semua. Yang mana? Yang sederhana. Sederhana, Pak. Oke. Jawaban yang paling benar adalah nilainya unik. Ya, sederhana benar, nilainya unik juga benar. Ada dua jawaban yang benar di situ, tapi yang paling tepat adalah nilainya unik. Apa sih yang maksud nilai unik, Pak? Cuma ada satu. Kalau modus kan tadi bisa 2, 3, banyak ya. Multimodal, bimodal, trimodal gitu ya. Tuh, kalau median cuma satu. Kalau 20 ya 20 gitu ya. Kalau kadar glukosanya mediannya 90, 90 berarti nggak ada 92. Nggak ada 95, nggak ada. Kalau modus mungkin yang angka yang sering munculnya 95, 100 terulang berapa kali gitu ya. Terus 20 itu trimodal tuh ya. Rata-rata cuma satu kan, lihat rumusnya. Jumlahkan dibagi N, ini cuma satu nilai. Itu unik ya. Jadi persamaannya adalah unik. Nah, soal pilihan ganda selanjutnya, perbedaan rata-rata dan median. Jawabannya adalah perbedaan rata-rata dengan median adalah Nilai ekstrim. Oke. Pada rata-rata dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Itu contohnya. Di sini, di slide ini, yang mungkin keluar adalah simpangan baku itu adalah penyebaran data yang melenceng, ya, yang menyebar dari mana? Dari sumbu X rendah atau sumbu X tinggi? Atau dari tengah? Menyebarnya, melencengnya. Jawaban yang A ya, ini belum pilihan gandanya. A range dari nilai minimal, B dari nilai maksimal, C dari nilai median, E dari nilai rata-rata, D ya, D dari nilai rata-rata, terus E dari nilai modus. Yang mana jawabannya? range, Pak. Menyimpang dari rata-rata. Lihat rumus ya. Lihat. Data melenceng dari rata-rata ya. Ini berapa ya menyebarnya? Ya, menyebarnya berapa tuh ke kanan dan ke kirinya. Berarti standar deviasi itu penyebaran data dari rata menyebar ke kanan apa ke kiri gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah rata. Oke. Kalau nilainya menyebar dari nilai minimal namanya range, bukan simpangan baku. Jadi yang ditanya pengertian simpangan baku. Oke, ini sudah ya. Nah, di slide yang ini ya, di slide yang ini yang keluar adalah gambar ya. Yang ekornya pendek ke kiri, yang ini yang A skew to the left. Itu bahasanya pilihan gandanya skew to the left atau memenceng ya. Bukan melenceng, memenceng. Memenceng ke kiri. Lihat cirinya. Memenceng ke kiri, cirinya lihat. Min di sebelah kiri median.
Median nilainya bakal di sebelah kiri modus. Itu ciri khas data kalian, data pemeriksaan kalian kalau tidak berdistribusi normal. Ini makanya disebut menceng ke kiri. Di KTI ini yang diharapkan kalian kalau ngumpulin 30 data adalah yang ini gambarnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau di UTS pertanyaannya adalah gambar ini adalah A, skew to the left, B, skew to the right, C, normal, D, salah semua, E, benar semua. Jawabannya? Skew to the left. Ya, left. bisa skew to the left Yang atau A. negatif. Ya, menceng ke negatif bisa. Ya. Nanti gimana saya ngasih pilihan gandanya aja ya, dipilih ya. Oke, sebaliknya kalau suatu data misalkan distribusi data usia mahasiswa kelas 2C. Telusuri, diseret pakai histogram ya di Excel, ternyata bentuknya tuh gini. Ya. Berarti di kelas C itu ada orang ekstrim satu orang ya. Modus ya mahasiswa yang paling banyak usianya adalah 19 tahun. Betul apa salah? Kelas C? Betul. Tuh. Ya. Betul. Mediannya bakal 20. Ya, bakal 20. Kenapa 20, Pak? Menjadi tampak tua kelas kita teh. Itu gara-gara ada satu orang yang usianya 23 tahun. Ada yang 23 tahun yang turun tingkat, Enggak. itu Wingga kelas mana? Ada Pak, Wingga kelas C Pak. Nah, itu ekstrim tuh ya. Karena membuat kurva kalian jadi tampak seangkatan dengan Wingga. Makanya min-nya bakal di sebelah sini. Harusnya kalian rata-rata berusia 19 jadi berusia 20 begitu ya. Karena kehadiran data ekstrim di kanan, di odd ya, di yang tua. Itu ciri khas, itu contoh kalau usia. Belum lagi berat badan. Coba berat badan kelasnya ditimbang satu-satu, catat. Ternyata berat badan itu gini polanya setelah diplot di Excel ya. Ternyata gini polanya. Berarti ada yang kurus sekali. Kurus sekalinya kurang gizi atau mengidap penyakit gitu ya. Kalau kurang gizi kan kurang makan gitu. Cara makannya 2 hari sekali, itu kurus ya berat badannya. Apa yang akhirnya apa yang jadi masalah? Kelas kalian rata-ratanya bergeser ya ke sini. Yang harusnya pada berat badannya ideal ya, pada berat badan ideal kalian kalau tinggi badan kelas kelas B itu rata-rata berapa ya? Semeter 65 ada nggak rata-rata kelas C berat badannya? Nggak tahu ya, nggak pernah ngukur. Biasa sih kalau kalau kelas C teh tidak peduli ya sama teman-temannya. Berat badan tidak tahu, hari ulang tahun tidak tahu gitu ya. Harusnya sekelas tuh tahu ya, harusnya. Kalau saya satu kelas tahu berat badan si A, si B, si C, tinggi badan ya. Itu ada di KTP. Jadi kepo ya dibaca begitu. Oke, ini contoh. Akhirnya jadi tampak kurus berat badan. Itu contoh ya. Gara-gara kehadiran yang kurus satu orang atau 2 orang saja dari 30 orang. Oke, itu pilihan ganda yang mungkin keluar. Ini enggak ada. Ya, di sini pilihan gandanya adalah apa yang dimaksud dengan distribusi normal. Soalnya adalah ciri kurva dari data, distribusi data, dari sebaran data yang membentuk kurva normal adalah A, dekat dengan rata-rata nilainya, min, median, modus berdekatan gitu ya. B,
kurvanya seperti lonceng, kanan kiri tidak ada yang menceng ke kanan dan ke kiri, dua-duanya simetris. Kemudian C, ya, tidak pernah menyentuh garis datar, ya, tidak pernah menyentuh garis X, ya, sumbu X. Area yang ke D itu peluang yang terjadi adalah luas arsiran kurva semuanya, ya, seluruh kurva kalau diarsir itu peluangnya 100% atau 100/100 sama dengan 1. E, salah semua. Jawabannya? Simetris, Pak. Jawabannya E, salah semua. Karena di pertanyaan saya kecuali. Berikut adalah ciri-ciri kurva normal, kecuali, nah, ya, kecuali. Jadi jawabannya adalah salah semua. Harusnya jawabannya benar semua ya. Hati-hati jebakannya ya. Oke, itu distract namanya, menipu statement ya. Oke, di sini nggak keluar. Yang ini keluar ya. Cuma bentuknya bukan gambar tapi narasi. Pada kurva distribusi T, kolom mencerminkan A, nilai T, B, simpangan baku, C, nilai DF, E, nilai T hitung, E, nilai proporsi atau probabilitas. Jawabannya? Halo? Pak. Probabilitas bukan, Pak. Jawabannya nilai probabilitas. Lihat ya, ini 0,01 semakin ke sana, kalau diterusin tabelnya kan nggak muat nih PowerPoint-nya. Jadi gede tabelnya. Semakin ke kanan itu 0. Semakin ke kiri mendekati 1,0. Ingat, luas arsiran ini nggak mungkin menyentuh garis X. Jadi nggak mungkin sampai 0. Ya, nggak mungkin juga sampai 1,0. Ya, itu. Kenapa probabilitas tidak pernah menyentuh 1,0 atau 100%? Kita punya peluang 99% aja masih bisa digagalkan 1% oleh Allah gitu ya. Benar nggak? Benar. Benar. Jadi jangan kepedean dengan otak kita dan duit kita ya. Misalkan orangnya lagi nyari jodoh begitu ya. Duitnya banyak, bisa beli segalanya, bisa ngasih segalanya. Ingat, ada 1% yang Allah bisa balik keadaannya menjadi 1/99. Itu ya hikmah dibalik uji T. Tabel distribusi T. Selanjutnya, tabel Z. Soal pilihan ganda yang ini sama, bukan gambar yang saya perlihatkan, tapi narasi. Ya. Ciri dari tabel Z adalah jumlah sampelnya harus berapa. Kapan kurva distribusi Z itu dipakai? Bisa begitu pertanyaannya juga. A. Bila jumlah data lebih dari 40. B. Bila data sangat banyak ya. Itu satu nada tuh. Data sangat banyak. Yang satu lebih dari 40. C. Datanya kuantitatif ya. Yang kuantitatif hasil pengukuran dengan alat. Ya, bisa pakai meteran, termometer, spektro atau apa. Sampai apa tadi? A, B, C, D ya. D. Dari data kategori. E. Salah semua. Jawaban yang paling tepat adalah? Yang C mungkin, Pak. Jawaban yang paling tepat A. Ya. Jawaban yang paling tepat A. Yang jelas-jelas saya tulis ya. Kalau lebih dari 40 pakai kurva Z kata saya. Kalau datanya 30 pakai kurva T. Itu ya kata saya. Oke, ini distribusi F ya. Distribusi F dipakai, ini pertanyaannya. Distribusi F atau Fisher exact atau ANOVA, analysis of variance,
Ini enggak gitu soalnya nanti nggak disebutin ANOVA-nya ya. Nggak disebutin atau ketahuan jawabannya ya. Kurva distribusi F atau Fisher eksak sering digunakan untuk uji A, uji T, B, uji chi-square, C, uji ANOVA, D, uji non-parametrik, E, salah semua. Jawabannya ANOVA, Pak. ANOVA. ANOVA. Udah No, Pak. kejawab ya sekarang. Nanti nggak tahu pas ujian. Oke, nilai chi-square juga sama. Pada kurva distribusi chi-square, kolom mencerminkan nilai probabilitas. Hah, udah dijawab kita, gitu ya. Nilai probabilitas. Itu titik ya, baca sampai selesai soalnya. Nilai probabilitas pada kurva tersebut bila kita amati ke kanan, kolom mendekati angka A 0, B 1, C 0,5, D 0,1, E salah semua. Jawabannya? Mendekati 0. Mendekati Ya. 0. Jawabannya mendekati 0 ya. Tuh ya. Jadi gampang membuat soal, tapi belum tentu kebayang dan nggak bisa jawab kalau nggak ikut kuliah saya. Pasti itu ya. Kalau nggak ikut kuliah saya atau nggak muterin video rekaman saya, pasti nggak bisa jawab. Gitu ya. Oke, di sini materi setahu UTS, jadi tidak saya bahas. Saya bypass. Saya lewat. Oke, itu soal-soal pilihan ganda ya, 10 slide kali 3 soal per slide udah 30 ya. Oke, saya kira selesai. Saya pause share dulu ya. Gimana pause-nya? Ini recording. Bentar. Pause recording. Oke, ini sedang direkam. Oke, saya tadi sudah beritahukan bahwa saya akan menggunakan contoh NPM Lani yang digit belakangnya 092 ya. Karena ada 2 di paling belakang, berarti saya kerjakan serum nomor 2. Caranya, karena sudah belajar Excel, di sini kalian ketik average ya. Average itu rata-rata dalam bahasa Inggris. Ada yang nulis average, ada yang nulis mean ya. Itu nilainya. Kemudian ketik standar deviasi ya. Standar deviasi. Ingat di sini kesalahan kita suka keblok ya. Jadi ngebloknya itu pada saat pakai shift ya, pakai shift keyboard gitu. Ini ngeblok jelas ya karena deket gitu. Nah, pada saat di sini kadang kita itu ngeblok sampai sini. Nah, jadi nilai rata-rata itu ke bawah jadi data. Akhirnya datanya bukan 20 tetapi 21 gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi dan beda hasilnya. Di situ error mulai terjadi ya, human error. Makanya kalau dari sini salah ke nomor 2, 3, 4-nya. Jadi fatal sekali. Di sini kita ketik stdef, hati-hati ngebloknya ya. Ngeblok datanya dari mana? Dari sini nih ya. Kita tarik pakai mouse sampai situ, kita blok. Oke, di sini kita biarkan sampai berapa digit. Dari yang ngerjain presentasi bab 2 arithmetical consideration atau pertimbangan aritmetika tuh kelompok 2 ya. Ini kita biarkan sampai 3 digit ya. Jadi jangan ada pembulatan lagi. Kita pertahankan sampai 3 digit. Kenapa? Karena di sini ada uji T memerlukan 3 digit minimal di belakang koma. Oke, selanjutnya modus ya, mode ya, ketik mode. Jangan salah juga ngebloknya. Oke, harus pas 20 data. Oke, 109. Mediannya ini mediannya salah, kebalik.
ya, mediannya ya. Ini modus. Modus kalau median itu ketik sama dengan median ya. Median underscore buka bracket ya, kurung, bukan underscore, kurung ya. Tutup, oke. Ini kita sudah dapat berapa poin? Sudah dapat berapa poin? 40. Oke, 40. Sudah dapat 40 poin. Oke, bagaimana caranya? Kita copy yang ini ya, semua. Sini kopinya apa? Copy. Nah, salah kopinya. Oke, jadi hati-hati. Kita copy datanya ya, hasil datanya. Sini spesial boleh angkanya atau datanya saja gitu ya. Jadi hati-hati ngepastenya. Ini harus sama ini harus sama. Nanti ini adalah wilayah yang akan kita print screen. Ceplok itu yang akan diupload ke Google Form ya. Sudah di print screen jadi gambar itu jadi JPEG dipaste di Paint, di aplikasi Paint ya. Kalau orang Sunda bilang Paint. Paint itu ya Paint lah, tinggal di search di ini di window ya. Di window kalian, di window bisa Windows 10, Windows 8, terserah kalian laptopnya atau komputernya Windows berapa. Itu aplikasi bawaan Windows ya. Dipaste di situ jadi JPEG ya. Oke, tugas yang selanjutnya adalah kita akan mengerjakan nomor 2. Bagaimana ketahui untuk membuat grafik leveraging, kita memerlukan data yang konstruksinya, yang bangunannya dibentuk pada X itu adalah hari, dan Y adalah angka dari pengukuran. Caranya gimana? Kita blok 20 data ini, kemudian kita insert. Ya, kita insert. Di sini adalah line. Oke, keluar ya. Di sini sudah perfect apa belum? Belum ya. Kita harus mempunyai gambar yang mencerminkan soal. Jadi judulnya kurva pengendalian mutu pemeriksaan glukosa bulan Oktober ya. Oktober, kan Oktober masih jalan. Bulan September 2020. Kurva pengendalian mutu pemeriksaan glukosa bulan September 2020 serum normal. Oke. Nah, sudah begini, nomor 2 dianggap selesai. Ya, kita rapihkan. Kurang enak ya. Bisa kalian layout lagi. Pindahin lagi ke bawah ya kalau kurang besar. Gitu ya. Oke, ini dibesarin lagi, boleh. Nah, di sini boleh dipotong atau tidak, boleh digaris atau tidak. Mana yang disebut dengan nilai target atau nilai kontrol? Nilai kontrol di sini 88,050 ya. Di sekitar garis ini ya. Di sekitar garis ini. Bentar ya. Saya pause dulu. Maaf, tadi ada telepon ya, jadi diangkat dulu. Nah, ini sudah terbentuk tapi belum selesai ya. Di mana garis yang harus kita pakai? Bisa di set manual dulu untuk mempercepat waktu ya. Insert biasanya garis aja, insert garis di sini.
bisa garis manual, boleh, silakan ya. Pokoknya dibuat garis di sini ya, sekitar 88. Ini kan 100 miligram, ini 100 miligram, ini 80. Berarti di antara sini nih ya, garis X-nya itu. Oke, gitu ya. Dicantik-cantikin boleh ya, sendiri aja. Saya mah ngejar waktu, ini ngasih judul, terus ini hari, ini kadar glukosa, sudah cukup ya bagi saya konstruksi begini. Itu smoothing ya, tinggal memperhalus saja, dikasih label di sini miligram, di sini days ya. Nanti kamu bisa edit-edit ya format ASCII seperti itu supaya ada apa tuh satuan ya, supaya ada satuan muncul. Itu kemampuan Exceling lah. Tapi saya tidak menonjolkan itu sekarang. Sekarang kita akan menjawab nomor 3. Di sini nomor 3, cara menjawabnya adalah kita harus melihat rumus T-nya. Rumus T-nya ada di soal di bagian bawah ya. Ada di soal bagian bawah. Sebetulnya pakai Excel bisa nggak gitu ini nilai T? Bisa, tapi saya ajarkan setelah UTS. Kalau yang sebelum UTS saya ajarkan manual dulu karena sedang menanamkan pemahaman. Ya. Oke, ini oh hilang rumus T-nya. Oke, saya pindah dulu rumus T-nya. Oke, ini rumus T-nya ya, kegedean. Oke, terlihat di layar rumus T? Ada, Pak. Oke, ini saya pindahin aja deh ke sini nomor 4-nya. 1, 2, 3 ya, oke nomor 3. Di sini rumusnya T sama dengan itu ya, berarti kita butuh apa saja? Diketahui. Apa saja yang diketahui? Rata-rata, Rata-rata, oke. standar Rata-rata. Simpangan baku ya. Deviasi. Oke, kita perlu standar deviasi rata-rata K dan N. K itu nilai true ya, nilai benar yang dikasih oleh pabrik biasanya ya, di brosur ada true value, target value. Kemudian N. N itu jumlah data. Berapa hari datanya? 20 hari. K-nya minta ditanya berapa? 98 ya. 98 miligram per desiliter. Oke, per mililiter ini jumlah data. Rata-rata kita sama dengan aja biar gak salah. Oke, simpangan bakunya juga sama. Oke, sekitar segitu ya. Setelah diketahui dijawab ya. Oke, dijawab. Harusnya ini begini. Ya. Oke. Belum pindah. Oke, dijawab. Yang pertama untuk dijawab, itu menjawab. Sampai sini diketahui dan rumus saja sudah dapat 5 nilainya. Ya, sudah dapat 5 untuk nomor 3.
Totalnya kan 10 poin. Tinggal dimasukkan saja ke rumus. T sama dengan X bar ya. X bar dikurang K. Ini kan rumusnya. Dikurang K dikali akar N ya. Ini berapa? 20 pangkat akar itu pangkat setengah kan. Oke, begitu. Dibagi berapa? Dibagi simpangan laku. Standar deviasi. Oke, segitu. Hasilnya berapa? Kira-kira? Oke, hasilnya berapa? Ya, sepi-sepi wae ya. Oke, ini dibagi ini. Oke, itu hasilnya. Sampai sini mengerti atau tidak? Ngerti, Pak. Oke, kalau ngerti saya lanjut. Kalau tidak saya stop dulu ya, supaya bisa dijelaskan. Lihat di sini, ya di sini nggak boleh dibulatkan dulu. Nggak boleh dibulatkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 digit. Biarkan saja. 5 digit. Sekarang sudah ada nilainya. Sudah ada. Berarti nomor 3 ditanya ya, lupa. Ditanya. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya? Nilai T. Nilai T. Nilai T-nya sudah dapat? Sudah. Ini nilai T. Sudah berapa soal? 3 soal ya. 40 ditambah 10, 50 ditambah 10, 60. Ya, sudah dapat poin 60 ya. Tinggal ngambil 3 dari pilihan ganda juga lulus. Oke, gak masalah bagi saya. Saya kerjakan sampai tuntas. Hitung berapa nilai probabilitas. Di sini kita menggunakan yang ada di soal tadi. Di soal saya telah melampirkan tabel T. Ya, tabel T. Nah, ini tabel T-nya. Kurang ini ya, mendingan ke bawah aja lah. Ke bawah ya, di bawah. Oke, ini tabel T yang ada di lampiran ya, di bawah soal esai. Jadi di lembar soal itu ada lampiran rumus dan tabel ya, tabel distribusi T. Nah, sorry, ini salah. Sini pasnya. Oke, ini kan lihat. Ini ada apa? Oke, sampai sini terlihat ya di kalian. Ingat, rumus DF itu N-1 ya, degree of freedom. Seberapa banyak suatu angka itu akan beracak-acak, berkombinasi ya. Dia kalau 20 angka, 20 data, kira-kira posisi data pertama, kedua, ketiga bertukar posisi ya, bertukar posisi tapi tidak berubah nilainya, cuma kayak datanya masih biasa dibuat jadi sort ya, disortir jadi terkecil sampai terbesar, itu baru satu cara ya. Baru satu cara. Nah, N-nya 20 data kan jelas. Di sini ada 20 data N-nya. N dikurang 1, 20 kurang 1 berarti 19. Oke, yang kita pakai adalah baris yang ini. Karena saya sudah beritahu bahwa seluruh yang angka yang ada di sini adalah nilai T tabel ya. Yang ada di kolom adalah nilai probabilitas. Yang ditanya adalah nilai probabilitas untuk T segini berapa? Ya. Untuk T 1,4. Di sini kan nggak ada 1,4. Adanya 1,3 sekian sampai 1,7. Terus 1,3, 1,4 di mana? Oke, itu ininya.
alasannya kenapa dipilih baris ke-19 oleh saya. Saya kuningin deh ya. Kuningin. Ini coret dulu supaya tidak liar. Ini tidak dibaca ya. Tidak dibaca. Gimana cara nyoretnya ya? Oke, nggak ada buat nyoret. Oke, saya putihkan aja dulu. Yang tidak connect, yang tidak fokus pasti itu kemana ya? Juga hilang gitu ya. Oke, saya putihkan dulu yang ini. Saya putihkan dulu angkanya. Oke ya, ini saya putihkan. Juga, jadi tinggal sisa segitu. Mana ya putihnya? Oh ini. Oke. Lihat 1,32, ini 1,7, ini 1,4. Kalau udah bicara probabilitas, simbol minnya harus hilang, nggak boleh dipakai. Minus itu artinya hasil rata-rata data kita, ya ini rata-ratanya 88, lebih kecil dari target, ya. Oh berarti rusak nih reagennya atau alatnya atau kontrolnya rusak, harus beli lagi. Nah itu contoh gunanya ya. Nanti harus beli lagi atau tidak, gitu ya. Tahu dari mana Pak? Nanti setelah UTS, beli lagi atau tidaknya. Tapi sekarang cara menghitung dapat nilai P dan nilai T dulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja. Kita bisa menggunakan matematika dasar ya. Kita tambahkan saja di sini. Saya coba tarik ke sini. Ini saya tambah kolom di sini saja. Karena posisi 1,4 itu ada di sini. Ya. Oke, saya drag sedikit ke kanan supaya ini posisi buat P yang kita tanya ya. Karena 1,4 ada di sini posisinya. Yang ini ada di sini ya. Kok minusnya muncul? Oke, kita bikin jadi absolut ya. Supaya minusnya hilang. Oke, 1,4. Ini angka kita. Berapakah P? Nah, kita gunakan matematika dasar saja. Ya, kurang-kurang. Oke, kita mulai dari nilai T dulu. Nilai ini dikurang ini ya. Kurang itu sama saja dengan ini dikurang ini. Oke, ini angkanya. Pasti sama dengan nilai probabilitas. Ini dikurang ini ya. Sama dengan 0,05 dikurang P. Oke, gitu ya. Oke. Ini harus fokus. Nah, kita lihat dulu, cek. Oke, ini dan ini. Berarti yang sebelah sini juga harus ini dan ini. Oke. Yang bawah ini dan ini. Oke, ada angkanya dua-duanya bisa dilakukan. Hasilnya ada. Yang ini dan ini. Oke, tidak bisa dilakukan ya. Nah, tapi dengan rumus ini kita bisa dapat P pada akhirnya. Oke, kita bereskan dulu. Yang ini dibagi bawah. Oke, segitu hasilnya. Segitu hasilnya. Oke, sama dengan ini kan, masih sama. Sama dengan ini. Segitu posisinya ya. Ini harus dikelefkan biar sebaris. Kayak gitu ya. Oke, ini udah dapat. Kita tukar ke sini boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh dikali. Sebetulnya bisa aja ya. Bisa aja ya boleh. Tapi kalau saya sih mikirnya daripada kayak gini mendingan ini tukar dulu posisinya ya. Tukar dulu. Ini bisa ke atas bisa ya. Dari sini. Jadi saya ganti aja biar cepat posisinya supaya enak ya. Ini ditukar ke sini boleh, ini dikali ke sini boleh ya hasil.
Jadi saya tukar posisi jadi begini, nggak boleh protes ya kalau saya jadi begini. Jadi ini dikali dengan ini dibagi itu. Oke, segitu. Setuju tidak? Setuju. Setuju nggak? Setuju ya. Sekarang kita Setuju. lanjut. Minus P ke kanan jadi P. Yang minus ke kiri jadi plus, Kak. Ditambah 0,03179. Ini kepotong ini ya, kurang luas. Nah, segitu. Ya, sama dengan P. Gitu kan? Nah, harus dibikin teks error, ignoring error. Sama dengan P ini tuh ya. Oke, P aja deh. P-nya segitu ya jadinya. P-nya segitu katanya. Jadi P berapa? Jadi P berapa? 0,08 ditambah 179. Oke, itu ya. Jadinya ini ya. Jadinya itu. Yes. Copy dulu aja deh biar cepet. Oke, seperti itu ya. Hasilnya 0,08. Di sini boleh dibulatkan sampai 3 digit ya. Hasilnya. Oke, kita bulatkan jadi 3 digit. Oke, segitu ya. Ini soal lagi apa tuh? Jawaban bernilai 70 total. Karena pilihan gandanya sudah saya jawab tadi ya. Saya jawab sendiri, saya bikin soal sendiri gitu ya. Jadi inilah jawabannya. Ini kuning ya, saya kuningin. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Terus gimana Pak? Oke, setelah ini yang kalian lakukan adalah memprint screen. Memprint screen hasil kalian ya. Ini print screen. Oke, gak apa-apa lah. Ini aja deh. Oke. Kira-kira yang, nah segini print screen-nya. Kelihatan gak sih? Sama kalian? Kelihatan. Oke, saya print screen. Oke, saya stop share ya. Saya stop share. Ini aplikasi Pay ya. Pernah lihat aplikasi ini? Pernah. Mana dilihatin juga aja belum. Oke, nih. Ini kan? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, ini saya save ya di sini. Saya paste di sini. Nah, tuh foto sayanya hilangin ya. Nanti di sini jangan dibawa gitu ya. Nah, kalian crop saja, dirapihkan ya. Crop segini lah ya. Kalian nggak perlu semua banget gitu ya. Nah, ini yang nomor 1, nomor 2. Oh, ini kepotong ya nomor satunya nih. Potong nomor satunya. Potong berarti nge-print screen-nya kurang bagus. Nah, sebentar saya print screen lagi yang nomor satunya ke bawah. Atau bisa juga kalian ubah ya jadi nomor 4-nya dikekanankan gitu ya supaya landscape gitu.
Nah, itu kelihatan nggak di layar? Nggak ada ya stop share-nya? Apalah, usaha. Kita print screen ulang, kita lihat di Paint. Oke, itu ya, kelihatan hasilnya. Nah, kalian crop saja ya bagian sini, buang. Nah, kayak gini aja di-save ya, di-save. NPM ya. Tadi Lani berapa sih? 92 ya? 411 berapa? Iya, Pak. 411 411 90 92. 411 90 92. Nama lengkap Lani apa? Siti Rohmah. Siti Rohmah. Ini saya ngasih nama ini muncul nggak sih di layar kalian? Muncul, Pak. Muncul, Bapak. Oke, biasa 2C. Ini Lani Siti Rohmah ya. Sampai sini dinamain begini, kalian upload ke Google Form. Ya, oke, saya kira cukup ya dari saya stop share dulu. Saya akan stop recording.